Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berkaitan dengan ayat ini, orang yang mengklaim bahwasanya dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada syariat Rasulullah SAW, lalu dia berhukum kepada hukum selain daripada Allah. Nah, bagaimana tentang hal tersebut? Berkaitan dengan pembahasan ini sebenarnya tidak terlepas daripada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah pembuat hukum, yang membuat hukum. Kemudian kelompok yang kedua adalah yang menjalankan hukum itu. Dia tidak membuatnya tapi menjalankan hukum yang sudah ada, aturan-aturan yang sudah ada. Kelompok yang ketiga adalah orang yang diterapkan padanya hukum itu. Jadi bisa kita katakan yang pertama adalah yang membuat hukum, yang membuat aturan-aturan, membuat undang-undang. Kemudian yang kedua yang menjalankan undang-undang itu pemimpin atau hakim atau siapa saja. Kemudian yang ketiga adalah orang yang diterapkan padanya hukum tersebut, orang yang berselisih, orang yang seperti kita ini sebagai rakyat. Yang terpenting bagi kita adalah yang ketiga tadi. Yang pertama, membuat hukum selain daripada hukum Allah, maka ini jelas-jelas adalah merupakan kekufuran. Merupakan kekufuran. Mengapa? Karena menentang Allah Subhanahu wa taala dalam hal menetapkan hukum. Kita misalnya lihat dalam surat Al-Maidah, beberapa kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang berhukum kepada selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kemudian fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat dalam surat Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Kemudian disebutkan Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka menjadikan pemimpin-pemimpin, ulama-ulama, pastor-pastor sebagai arbaba min dunillah, sebagai roh-roh Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinyatakan sebagai kesyirikan, menjadikan serikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang membuatnya ini sudah jelas adalah merupakan syuraka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, Allahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'lam bihi Allah. Allahum syuraka. Apakah mereka itu memiliki serikat-serikat selain daripada Allah? Jadi mereka adalah Tuhan-Tuhan, dianggap sebagai Tuhan-Tuhan. Syuraka syara'u lahum minad din, yang membuatkan syariat, hukum-hukum, undang-undang berkaitan dengan agama ini, malam ya'zan biillah, sementara Allah Subhanahu wa taala belum memberikan izin kepada mereka. Belum melegalkan. Yang diberikan izin oleh Allah adalah Rasulnya Muhammad, bukan mereka. Ketika mereka membuat, berarti telah menjadikan mereka sebagai syarikat-syarikat yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ijma' ulama kita bahwasanya yang membuat hukum-hukum bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah kufur. Yang kedua, yang menjalankan hukum tersebut. Yang menjalankan hukum tersebut. Nah, yang menjalankan hukum ini ulama kita memberikan rincian. Kalau dia jalankan hukum tersebut dengan meyakini bahwasanya itulah yang terbaik dan syariat Rasulullah SAW adalah merupakan syariat yang ketinggalan zaman, tidak lagi sesuai dengan zaman, maka kufur. Kalau dia menganggap bahwasanya hukum
yang dia buat sama dengan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW, dianggap sama, bahwasanya boleh, mau pakai ini, mau pakai itu, boleh, sama-sama baik. Akhirnya juga adalah kufur. Kalau dia menganggap bahwasanya hukum Allah itu lebih baik dan undang-undang dan hukum yang dia buat itu kurang baik, atau menganggap bahwasanya baik juga tapi lebih baik berhukum pada hukum Allah, namun mengatakan bahwasanya boleh berhukum dengan hukum yang dibuat oleh manusia dan boleh meninggalkan hukum Allah, juga kufur. Jadi tiga ini kufur. Yang keempat, menganggap bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang terbaik dan hukum yang dibuat oleh manusia adalah hukum yang terdapat di dalamnya banyak ketimpangan-ketimpangan dan kontroversi, dan mengatakan bahwasanya wajib berhukum dengan hukum Allah, dan hukum manusia ini sebenarnya tidak mendatangkan maslahat yang diinginkan oleh Allah. Namun terkadang dia menyimpang, terkadang dalam kasus-kasus tertentu dia meninggalkan hukum tersebut. Ya, mungkin karena mendapatkan sogokan, mungkin karena yang akan diterapkan hukum itu adalah keluarganya, kawannya, sahabatnya, sehingga dia mengambil hukum yang lain atau supaya terlepas dari hukum Allah. Maka kondisi yang keempat ini yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika berdialog dengan orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Beliau mengatakan, laisa kufur kama tadhhabun, bukan kufur besar yang sebagaimana kalian pahami, tapi tidak ada kufur duna kufur, tapi dia merupakan kufur kecil. Kufur kecil kapan? Ketika seseorang berhukum dengan selain daripada hukum Allah, dengan mengakui bahwasanya yang dijalankan itu sebenarnya lemah, dan mengakui bahwasanya harus berhukum dengan hukum Allah, tapi dia mengikuti hawa nafsu untuk menggunakan hukum selain daripada hukum Allah. Maka ini kufur duna kufur adalah kufur kecil. Walaupun namanya kecil tapi besar karena kekufuran. Namanya saja kecil, tetapi dia merupakan dosa besar. Dia merupakan dosa besar. Ini berkaitan dengan yang menjalankan hukum. Adapun ya, kita sebagai rakyat yang diterapkan kepada kita hukum, maka ini juga ada beberapa kondisi. Ada beberapa kondisinya. Yang pertama, kita dipaksa untuk menjalankan hukum itu. Kita berada di suatu negeri yang di mana diterapkan hukum-hukum selain daripada hukum Allah. Yang diterapkan adalah hukum selain daripada hukum Allah. Dan kita harus dipaksa untuk ikut aturan tersebut. Sementara kita tidak rela, tapi kita dipaksa karena kita tinggal di negeri tersebut. Maka kalau kita dipaksa dan hati kita masih tetap mengimani bahwasanya harus berhukum dengan hukum Allah, tapi karena kita berada di wilayah di mana harus diterapkan hukum itu, maka insya Allah orang yang kondisi seperti ini tidak berdosa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan, tetap tenang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan tetap meyakini hukum Allah yang harus diterapkan, maka ini tidak masuk dalam ancaman. Walakin man syaraha bihi sadran. Tetapi orang yang terima dengan lapang dada dan senang dengan hukum-hukum itu, itulah yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan azab yang pedih. Ini kondisi pertama, yang dipaksa. Kondisi yang kedua, dia tidak dipaksa, artinya punya pilihan. Punya pilihan mau pergi ke misalnya pengadilan yang menerapkan hukum konvensional atau ke pengadilan agama. Ada pilihan bagi dia. Nah, ketika dia lebih memilih kepada konvensional, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, enggan ke hukum
pengadilan agama karena dianggap akan merugikan dia, menurut dia. Dia punya pilihan untuk melakukan hal tersebut, lalu menganggap bahwasanya lebih baik hukum konvensional daripada hukum syariat, maka ini sama saja dengan yang kelompok kedua tadi, bahwasanya dia kufur. Mengapa? Karena telah ridho dengan hukum sendiri daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi yang ketiga, dia mengatakan bahwasanya sebenarnya tidak boleh berhukum dengan hukum konvensional tadi. Dan ada hukum syar'i yang juga sebenarnya dia boleh memilikinya. Lalu dia pergi kepada hukum konvensional dan meninggalkan hukum syar'i, mahkamah syar'i, karena hawa nafsunya. Dengan tetap mengatakan bahwasanya sebenarnya tidak boleh. Dia berkeyakinan bahwasanya hal itu tidak boleh, tapi karena hawa nafsunya mendorong dia tetap pergi ke situ. Maka ini sama dengan yang kelompok keempat tadi, kufrun duna kufrun, dosa besar. Sama saja dengan orang yang tahu bahwasanya sholat subuh misalnya fardu ain, tapi dia tinggalkan dengan sengaja, bukan karena mengingkari kewajibannya, tetapi karena malas, lanjut tidur. Sholat yang lain dia sholat, tapi sholat subuh saja yang selalu dia tinggalkan karena malas, misalnya. Atau dia tahu bahwasanya berjudi itu haram, tapi karena diajak dia ikut, walaupun hatinya menganggap itu tidak boleh, tapi dia tetap ikut dengan pilihannya. Maka ini adalah dosa besar, sama dengan tadi ketika pergi kepada hukum konvensional, hukum selain daripada hukum Allah, lalu mengatakan bahwasanya sebenarnya hal tersebut tidak boleh, namun karena ada hawa nafsu yang mendorongnya, maka dia mengikutinya. Bedanya dengan yang kedua tadi, kondisi yang kedua dia pilih dan menganggap itu lebih baik daripada hukum Allah, daripada hukum syariat. Kondisi yang kedua tadi bahwasanya dia menganggap ketika diberikan pilihan boleh antara hukum ini atau hukum itu, silakan pilih. Dia pilih hukum buatan manusia, meninggalkan hukum Allah dan menganggap hukum buatan manusia lebih baik, maka ini adalah kufur. Ini adalah kekufuran. Kondisi yang ketiga, diberikan pilihan, dia pilih hukum buatan manusia, tapi dengan keyakinan bahwasanya itu adalah keliru. Tapi dia melakukan dengan hawa nafsu, maka ini dosa besar, tidak sampai kepada kekufuran. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah menyebutkan bahwasanya siapa yang berhukum dengan hukum yang telah dimansuhkan oleh Allah, yaitu hukum Yahudi, hukum Taurat, hukum Injil. Siapa yang berhukum dengan hukum-hukum Taurat atau hukum Injil, maka itu adalah kekufuran, kata beliau. Maka bagaimana lagi dengan hukum-hukum yang bukan dari kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat aturan-aturan baru yang mana pada zaman Ibnu Katsir rahimahullah ada sebuah undang-undang yang dibuat oleh Genghis Khan yang disebut dengan Yasa atau Yasa, satu aturan yang mana dibuat oleh Genghis Khan, diadopsi dari banyak buku-buku, diadopsi dari Taurat, diadopsi dari Injil, diadopsi dari hukum-hukum warisan nenek moyang, dan juga ada hukum-hukum Islam dimasukkan, diolah kemudian jadilah satu undang-undang yang namanya Yasa atau Yasa. Lalu itulah yang diterapkan pada rakyatnya dan diwajibkan untuk menjalankan hal tersebut. Maka inilah dikatakan oleh Ibnu Katsir adalah merupakan kekufuran. Bahkan kata Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah bahwasanya siapa yang berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum-hukum yang seperti itu, faqad kafara bi ijma'il muslimin. Maka itu merupakan kekufuran sesuai dengan konsensus ulama, sesuai dengan ijma'nya ulama. Tidak ada yang berselisih bahwasanya itu merupakan kekufuran. Jadi termasuk juga adalah berhukum kepada lembaga-lembaga hukum yang menerapkan syariat selain daripada syariat Islam. Nah, kita lihat kondisi tadi. Kita bisa lihat kondisi kita. Lihat di mana tempat kita. Kita diberikan hal tersebut adalah sesuatu yang dipaksa, harus kita lakukan.
Maka ketika kita terpaksa melakukannya dengan tetap mengimani bahwasanya hal tersebut adalah kekufuran dan kita tidak ada pilihan lain, maka ini insya Allah tidak berdosa, sebagaimana kita sebutkan ayatnya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman dalam surat An-Nahl. Kondisi yang kedua, pilihan tidak dipaksa, tapi pilihan bisa memilihnya atau memilih hukum syariat, lalu dia pilih karena senang hukum selain daripada hukum Allah dan menganggap lebih baik atau menganggap boleh, maka ini kufur. Dan yang ketiga, dia memilih dengan pilihan sendiri, memilih hukum selain daripada hukum Allah, tetapi sebenarnya dia tidak setuju, sebenarnya dia tidak senang atau menganggap bahwasanya tidak boleh, mengaku bahwasanya telah merupakan perbuatan kesalahan, tetapi dia lakukan karena hawa nafsu, maka ini hukumnya dosa besar. Nah, kalau misalnya kita diperhadapkan pada lembaga-lembaga hukum tersebut dan kita tidak ada pilihan lain, maka hendaknya kita berusaha ya, untuk mencari atau mengambil hak kita sesuai dengan syariat. Misalnya ada suatu kejahatan yang misalnya barang kita atau harta kita kita ditipu misalnya oleh seseorang. Kita ditipu oleh seseorang sehingga harta kita diambil dengan tipuan. Lalu kita ingin mengangkat masalah ini kepada pengadilan, tapi yang ada hanyalah pengadilan yang menerapkan selain daripada hukum Allah. Sementara kita tidak punya lembaga lain syariat yang bisa memutuskan hal tersebut, maka kita datang kepada lembaga tersebut yang boleh buat yang lain dengan catatan pertama kita menganggap hal itu sebenarnya tidak boleh selama ada syariat Islam yang diterapkan. Selama ada lembaga yang bisa menerapkan syariat Islam, kita harus yakini itu tidak boleh. Kedua, kita berusaha untuk mengambil hak kita yang sesuai. Tidak boleh lebih. Kita harus mengambil hak kita yang sesuai dengan syariat, tidak boleh lebih. Misalnya kita ditipu, maka kita boleh mengambil hak kita sesuai dengan tipuan tersebut. Tidak boleh lebih daripada hal itu. Tidak boleh lebih daripada hal tersebut. Ya, sehingga dengan demikian sebenarnya kita masih berada dalam batasan-batasan syar'i dalam mengambil hak kita, walaupun sarananya adalah sarana yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, dalam bab ini ya disebutkan oleh penulis beberapa ya, ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut ya. Ayat yang dalam surat An-Nisa, kemudian surat yang paling jelas tadi adalah surat Al-Maidah, apa hukum jahiliyah buhur. Demikian juga yang dalam surat Al-Baqarah, walaupun tidak secara langsung, yang menunjukkan bahwasanya hukum menjadikan hukum daripada hukum Allah SWT merupakan kerusakan di permukaan bumi. Kerusakan apa lagi yang lebih besar daripada kesyirikan dan kekufuran? Tidak ada kerusakan dan mudaratan lebih besar daripada kesyirikan dan kekufuran di permukaan bumi. Kemudian hadis yang disebutkan tadi oleh penulis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, bahwasanya tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai keinginannya itu mengikuti apa yang aku bawa, yaitu syariat Rasulullah SAW. Hadisnya ya, disebutkan oleh Baihaqi dan Abu Syekh dalam kitab Al-Hujjah sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, dan Imam Nawawi mengatakan hadisun hasan. Dia merupakan hadisun hasan, ruwinahu fi kitab Al-Hujjah. Namun sebenarnya hadis ini adalah hadis yang dhaif, banyak jalan-jalannya, namun kesimpulannya semua jalan tersebut sangat lemah sehingga tidak dari segi sanad adalah hadis yang dhaif. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadisnya hadis yang dhaif dan dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah. Namun kalau dilihat dari segi mana benar sebenarnya. Dari segi mananya sebenarnya benar. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya "Fala wa rabbika la yu'minun." Tidak beriman
wahai Rasulullah, sungguh mereka tidak akan beriman, tidak benar keimanannya sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka berhukum kepadamu, kepada syariatmu, kepada aturanmu, wahai Rasulullah. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, lalu mereka tidak mendapatkan sempit terhadap hukum tersebut, terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, menerima dengan sepenuh hati. Keinginannya menuruti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kesimpulannya bahwasanya menetapkan syariat, menetapkan undang-undang, menetapkan aturan-aturan itu mutlak adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Mutlak adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapa yang ingin mengambil hak ini berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala dalam tauhidnya, dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid uluhiyah, atau menentang Rasulullah SAW dalam menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal yang penting untuk kita sebutkan di sini sebagai penutup, tentang hukum-hukum yang tidak diatur atau belum diatur dalam syariat. Hukum-hukum yang belum diatur dalam syariat yang sifatnya pengaturan, yang sifatnya administratif. Misalnya aturan-aturan kantor, misalnya datang jam sekian, pulang jam sekian, gajinya pada tanggal sekian. Ya. Misalnya aturan lalu lintas, di sini tempat penyeberangan harus pakai SIM, ada lampu merah berhenti, lampu kuning tancap, lampu kuning berhenti, hati-hati ya, bukan tancap, lampu kuning hati-hati dan lampu merah berhenti. Ini sebenarnya merupakan aturan-aturan yang sifatnya administratif yang ingin mengatur tanzim, pengaturan-pengaturan yang dapat melancarkan urusan-urusan manusia, tidak ada kaitannya dengan hukum syariat. Sehingga ketika membuat hukum-hukum ini tidak ada kaitannya dengan bab yang kita bahas tadi. Yang kita bahas adalah hukum-hukum yang dibuat ingin menentang syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya an-nafsu bin nafs. Qisas, dia katakan tidak boleh qisas. Allah katakan misalnya az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah, pezina dicambuk, pezina dirajam yang telah menikah, dia katakan tidak boleh, itu sadis. Atau misalnya mengatakan bahwasanya hukum syariat ini sudah tidak relevan, jangan syariatkan atau membenci syariat ta'addud misalnya, poligami, karena mengatakan yang zalimi wanita dan seterusnya. Jadi membuat hukum-hukum, aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat. Adapun yang kita sebutkan tadi seperti yang sifatnya aturan-aturan yang dapat memperlancar urusan manusia, maka ini tidak ada kaitannya dengan hal tersebut, bahkan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Maksudnya mentaati pemimpin kalian dalam hal yang seperti tadi. Ketika dia menjalankan syariat Allah dan ketika dia membuat aturan-aturan yang untuk kemaslahatan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tatsliman mazida.